Halo teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan kuliah mengenai mata kuliah nanoteknologi, yang mana hari ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah nanoteknologi. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai, bisa dilihat pada slide, yang pertama tentang definisi dari nanoteknologi, yang kemudian yang kedua tentang history of nanoteknologi, itu dari kapan, di tahun berapa, dan siapa penemunya, kemudian aplikasi dari nanoteknologi ini untuk apa, mungkin di kehidupan sehari-hari mungkin sudah ada, nanti kita akan bahas dan kita akan menginfokan satu demi satu. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya bahwa kita harus memahami dulu definisi dari nanoteknologi itu apa. Nah, berdasarkan referensi yang tertulis di bawah ini, di slide ini, itu ada 3 referensi. Semua menyatakan bahwa nanoteknologi merupakan based on manipulasi, kontrol, kemudian integration of atoms dan molekul to form material, structure, component, device, and system at the nanoscale. Is the application of nanoscience especially to industrial and commercial objective. Artinya adalah nanoteknologi ini adalah ilmu yang mana untuk memanipulasi, untuk membentuk, untuk mengkontrol, kemudian untuk mengintegrasi atau antara atom dan juga molekul untuk membentuk suatu material baru yang mana bisa dilihat dari strukturnya, kemudian komponennya yang terbentuk, kemudian ke ukuran skala nano, yaitu 10⁻⁹. Dan juga untuk aplikasi yang kaitannya dengan ilmu nano untuk ke arah industrial maupun ke komersial. Baik, kemudian yang kedua definisinya berdasarkan referensi nomor 2 dan nomor 3, ini adalah nanoteknologi adalah studi sebuah ilmu atau sebuah materi atau sebuah mata kuliah untuk mendesain, kemudian memfabrikasi, untuk membentuk, untuk memanipulasi, kemudian sintesis juga, kemudian imaging of nanostructure. Artinya adalah bagaimana kita membentuk material tersebut ke arah ukuran nano, yang mana ukuran nano tersebut adalah dari 1 sampai 100 nanometer. Oke, dari sini kita sudah memahami terkait dengan definisi dari nanoteknologi. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah memahami juga atau pernah dengar. Dan dari sini masih banyak lagi referensi yang belum saya tuliskan. Pada umumnya sama, mereka mengartikan bahwa nanoteknologi adalah tadi yang sudah saya jelaskan juga. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu history of nanoteknologi. Kita harus memahami siapa penemunya, tahun berapa orang tersebut menemukan, dan bagaimana dia menemukan suatu sejarah dari nanoteknologi. Baik, yang pertama dia bernama Mr. Richard Feynman, mungkin profesor. Dan yang kedua adalah Profesor Norio Taniguchi, yang ketiga adalah Profesor Eric Drexel. Baik, bisa dilihat looknya seperti apa, sudah ada di slide seperti ini, kemudian Profesor Norio Taniguchi seperti ini, kemudian Prof. Eric Drexel seperti ini juga. Selanjutnya kita masuk ke Richard Feynman, penemu yang pertama. Orangnya seperti apa bisa dilihat pada kanan atas. Dia adalah seorang ilmuwan dari Amerika yang telah mendapatkan sebuah penghargaan Nobel Prize yang mana bergengsi sekali, dan ini mengenalkan suatu konsep nanoteknologi pada tahun 1959. Nah, ini dasarnya kenapa dia menemukan, ternyata dia telah mengikuti sejenis konferensi yang bernama American Physical Society. Dia mempresentasikan sebuah hasil yang berjudul There's a Plenty of Room at the Bottom, yang mana dipaparkan di sebuah kampus yang bernama California Institute of Technology atau disingkat sebagai Caltech. Dan dari saat paparan tersebut dia menjabarkan bagaimana sebuah nanoteknologi yang mana dapat disusun atau dipecah material tersebut dengan menggunakan mesin untuk menghasilkan material ukuran nano 10⁻⁹. Baik, kemudian this is a new idea. Ini adalah sebuah ide baru yang mana dipresentasikan saat konferensi dengan hipotesis bahwa itu adalah benar dan juga disebut sebagai nanoteknologi yang bersifat modern. Baik, setelah kita mengetahui Richard Feynman, kemudian yang kedua pasti tadi masih ingat yang kedua siapa?
Ya, baik. Tadi yang kedua adalah Profesor Norio Taniguchi. Seperti yang terlihat di slide ini, gambarnya atau orangnya ada di sisi kanan atas, kemudian berasal dari Japan Scientist atau ilmuwan dari Jepang, yang mana dia menemukan atau mengemukakan atau menemukan nanoteknologi itu pada tahun 1974, yang mana artinya adalah nanoteknologi pada umumnya bes apa men sorry nanoteknologi pada umumnya ini bersifat atau mengkait dengan proses dari pemisahan, kemudian consolidation, dan kemudian deformation material by one atom or one molecule. Artinya adalah membentuk atau memisahkan dari beberapa atom yang menjadi satu atom untuk berikatan dengan satu molekul untuk membentuk suatu nanopartikel. Baik, tadi juga saya sudah singgung terkait dengan nanopartikel. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman mahasiswa akan memahami lebih dalam apa itu nanopartikel. Baik, Profesor Taniguchi pada saat itu sedang berafiliasi atau home base-nya di Tokyo Science University yang berlokasi di Tokyo, dan Profesor Taniguchi juga menemukan terkait dengan skala nanometer, yang mana ini dia menjabarkan bahwa 1 billion of a meter. Jadi artinya dia juga menemukan skala dari nanometer juga. Oke, setelah kita mengetahui Profesor Norio Taniguchi, kita seharusnya masuk ke Profesor K. Drexel, tapi kita skip aja, kita masuk langsung ke aplikasi of nanoteknologi. Dalam aplikasi nanoteknologi, mungkin teman-teman mahasiswa sudah pada mengetahui, mungkin teman-teman mahasiswa juga sudah menggunakan produk yang dijual di pasaran untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin bisa menyebutkan satu demi satu. Oke, baik, mungkin ya itu salah satunya adalah SPF UV Skin, yang mana SPF 50 atau SPF 30 itu sudah menggunakan bagian dari ilmu nanoteknologi. Kemudian yang lain, misalnya pada kendaraan itu body atau paintingnya itu juga sudah menggunakan material nano atau menggunakan ilmu nanoteknologi untuk pengaplikasian di industri otomotif maupun industri cat. Baik, untuk lebih jelasnya kita harus memahami juga field atau bagian-bagian atau di bagian mana aja nanoteknologi itu dapat diterapkan. Ternyata banyak sekali seperti yang terlihat di slide. Salah satunya itu energi, kemudian di bagian medis, kemudian di kebutuhan rumah tangga, kemudian lingkungan, kemudian industri sendiri, kemudian sensor, kemudian informasi teknologi atau teknologi informasi. Baik, mungkin dari sini ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan medis, penggunaan ilmu nanoteknologi di mana untuk bagian medis. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman mahasiswa harus memahami juga penggunaan energi. Energi dengan menggunakan ilmu nanoteknologi dapat digunakan di energi di bagian mananya. Apakah itu baterainya, ataukah mungkin itu fuel cell-nya, ataukah itu modifikasi material untuk diterapkan pada baterai, mungkin seperti itu, atau sensor itu di bagian mana. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide selanjutnya aja. Seperti yang terlihat di slide ini, banyak sekali pengaplikasiannya dari aplikasi nanoteknologi. Salah satu beberapa yang telah tertulis di slide ini seperti tekstil, kemudian bioteknologi, kosmetik, dan kemudian cat, kemudian agriculture dan food, pertanian dan makanan, kemudian biomedis maupun drug delivery, kemudian metalurgi dan material, kemudian untuk pertahanan suatu negara, kemudian energi storage, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini kalau bisa dilihat kenapa mereka banyak sekali ya. Salah satunya alasannya yaitu penggunaan material. Nah, material ini nanti ada kaitannya dengan allotropic carbon. Nanti allotropic carbon juga akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah di nanoteknologi in tekstil. Seperti yang mungkin teman-teman mahasiswa telah menggunakan atau punya brand atau sering beli brand Uniqlo atau GM atau
H&M mungkin itu sudah menggunakan aplikasi, mohon maaf, sudah menerapkan suatu ilmu nanoteknologi. Kenapa? Bisa dilihat bahwa dalam pengaplikasian tekstil itu contohnya kalau misalnya ketetesan hujan itu air tidak akan menyerap atau tidak membasahi baju, tapi dia akan menolak atau mereject. Artinya adalah dia tidak suka air dan airnya tidak bisa menempel dalam tidak bisa menyerap atau tidak bisa baju tersebut sampai basah seperti itu. Terus kemudian penggunaan kainnya itu juga sangat elastik, sangat lentur. Itu sebagian dari penerapan aplikasi nanoteknologi. Kemudian terkait dengan kekuatan dari material bahan atau baju tersebut. Kemudian ini juga dapat UV blocking. Ini salah satu produknya yang sudah dijual, yaitu Uniqlo. Dia menghasilkan atau memproduksi jaket yang anti UV. Terus kemudian yang lain adalah masih banyak contoh-contoh lainnya. Baik, selanjutnya adalah bagian dalam food and mikrobiologi. Di sini banyak sekali bagian-bagian atau kedalaman dalam penerapan dalam food science sama food security maupun food mikrobiologi. Yang pertama terkait dengan food processing, kemudian terkait dengan penambahan aditifnya, kemudian terkait dengan cleaning and sensor untuk deteksi kontaminan yang terkandung dalam makanan tersebut, atau yang lain adalah terkait dengan peningkatan dari suatu produk supaya bisa tahan lama, ya, misalnya 2 bulan atau 3 bulan dan itu tidak akan basi. Oke, baik. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa memberikan contoh lainnya. Silakan meninggalkan di komen. Baik, selanjutnya adalah bagian di kesehatan atau di medis. Ternyata banyak sekali ya kegunaan atau penerapan ilmu nanoteknologi dalam bidang medis. Salah satunya terkait dengan drug delivery. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar drug delivery. Terus kemudian terapi genetik, kemudian terapi cancer atau kanker, terus kemudian masalah jantung atau masalah ginjal, kemudian terkait dengan brain and CNS disorder atau kerusakan pada batang otak, itu bisa menggunakan mata ilmu nanoteknologi untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan. Oke. Nah, itu kenapa bisa banyak sekali aplikasi atau bagian dari kesehatan, karena mereka menggunakan material yang disebut carbon nanotube mungkin, yang kedua terkait dengan polymeric nanopartikel, dan kemudian terkait dengan quantum dots materialnya, dan masih banyak lainnya. Oke, lanjut. Slide berikut ini adalah akumulasi atau kumpulan-kumpulan contoh dari penerapan ilmu nanoteknologi yang ada produknya di sekitar kita, atau mungkin teman-teman mahasiswa atau saya pribadi telah menggunakan produk ini. Oke, bisa dilihat dari sisi kiri, ini ada SPF, UV, UVA, atau UVB, itu sudah menggunakan ilmu nanoteknologi. Bisa dilihat dari labelnya, dia Skin Lab Nanoteknologi, itu salah satu penggunaan ilmu nanologi pada UVB atau SPF. Oke, selanjutnya ada kalau teman-teman mahasiswa suka main badminton atau main tenis, itu kalau kalian masih ingat, kalau kalian mungkin mengamati dan pernah melihat bahwa di raket itu ada tulis nanore atau nanokarbon. Nah, itu adalah penggunaan material pada raket badminton ataupun raket tenis atau dengan bertujuan untuk meringankan raket tersebut sehingga smashnya akan makin kencang dan ayunannya juga makin cepat. Baik, selanjutnya bisa dilihat juga nanochip yang bagian bawah juga, ini terkait dengan nanosensor, kemudian terkait dari penggunaan material bahan untuk pembuatan baju, bisa elastis atau lentur atau misalnya mereject atau menolak air supaya bajunya itu tidak basah. Dan kemudian dalam penggunaan baterai ini juga ada penerapan dari ilmu nanoteknologi atau pengembangan nanoteknologi juga. Selain itu juga tadi sudah disinggung juga, industri otomotif atau vehicle itu
misalnya pada bodi tadi juga saya jelaskan juga bagaimana bodinya itu supaya tahan lama, tahan tabrak. Nah, itu juga menggunakan material dari nanoteknologi, mungkin bisa salah satunya mungkin CNT atau misalnya grafit atau misalnya fluorens. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke pertemuan selanjutnya nanti. Baik, selanjutnya juga ini teman-teman mahasiswa mungkin pernah mengecek gula darah. Nah, itu adalah penerapan ilmu nanoteknologi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman mahasiswa. Apabila ada pertanyaan atau ada kesulitan, silakan ditanyakan atau bisa meninggalkan di bawah ini untuk berkomentar. Terima kasih, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.